siapkan semuanya, masih muridnya sudah, Oh, nggih, alhamdulillah sudah, Bu. media sudah, Nggih, anu apa, rekaman sudah ya. nggih, sudah, Bu. Ini sudah bagus kok model seperti ini dikoordinasi ya. Kalau sudah semua berarti bisa dimulai ya. Nggih, Tadi Bu. saya Siap, mendengarkan langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke, berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Ada yang tidak berangkat? Siapa? Alisa. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang ada di teks sejarah atau novel sejarah. Kemudian mengaitkan nilai-nilai kehidupan yang ada di novel sejarah dengan kehidupan saat ini. Dan yang terakhir, mengkonstruksi nilai-nilai kehidupan yang ada di dalam novel sejarah dalam kehidupan saat ini, kemudian dijadikan teks eksplanasi. Sebelumnya, diharapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian itu bisa mengidentifikasi nilai-nilai yang ada di dalam novel sejarah. Mulai dari nilai-nilai kehidupan, kemudian mengaitkan nilai-nilai kehidupan yang ada di novel sejarah. Setelah itu kalian tentu akan menemukan fenomena-fenomena baru yang ada di novel sejarah yang dijadikan sebagai bahan teks eksplanasi. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kali ini. Kemudian assessment for learning di sini adalah penilaian untuk pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran kali ini itu ada tugas, kemudian kalian nanti presentasi dan menghasilkan produk, di mana produknya itu berupa teks eksplanasi. Ya, kemudian yang ketiga berkaitan dengan penilaian sebagai pembelajaran, di mana di sini Pak Guru akan menilai sikap kalian. Nah, sikap kalian dalam kehidupan saat ini sudah ada, masih adakah hal-hal seperti itu? Karena itu adalah kerajaan Majapahit ya, di mana kerajaan Majapahit itu kejadiannya di masa lampau. Kira-kira nilai apa saja yang dapat kalian ambil? Ada nilai agama, jawab agama, di mana di situ ada kata-kata doa. Nah, di mana di situ mengaitkan kehidupan manusia pada masa lampau. Batu. Jadi sebelum ada perlengkapan dan peralatan hidup manusia saat ini itu ada di masih ada hubungannya dengan zaman megalitikum dengan kehidupan saat ini. Di mana setiap rumah-rumah yang ada di Indonesia pada zaman sekarang itu menggunakan batu besar di bawahnya sebagai pondasi. Ibarat rumah, kalian itu sudah sebagai sedang membangun atap pendidikan dasar sebagai dasar, kemudian pendidikan menengah bawah itu sebagai dindingnya. Sekarang tinggal kalian itu membuat atapnya, di mana atap itu bisa melindungi semua isi yang ada di dalam rumah. Jadi sudah saatnya kalian itu sudah membangun dengan baik, agar nantinya di dalam rumah ini terdapat properti-properti atau aksesoris-aksesoris kehidupan yang akan diisi oleh kalian, baik dengan ilmu pengetahuan, baik dengan pengalaman, baik dengan kerja kalian, baik dengan profesi-profesi kalian nantinya. Itu terserah kalian. Ini konstruksi nilai-nilai dari kehidupan sejarah itu kalian itu harus mengetahui. Yang pertama itu adalah nilai-nilai kehidupan. Yang kedua struktur teks eksplanasinya. Yang ketiga ada orientasi masalah. Jadi di sini ketika kakak kelas kalian dulu pada KD ini itu terdapat masalah besar di mana seluruh angkatan kelas 12 itu mendapatkan nilai di bawah rata-rata. Untuk KD 4.3. Itu kenapa? Karena penggunaan media. Penggunaan medianya itu masih lama, masih menggunakan kertas. Ya, kita tahu sekolah kita adalah sekolah adiwata dan kita sudah saatnya untuk menghemat kertas. Pak Guru menggunakan template Canva. Sudah tahu? Ayo. Nah, oke. Kemudian barcode yang ada di layar LCD di depan. Apa? Berkelompok. Berkelompok sesuai dengan kelompok pada pertemuan kemarin. Ada kelompok Jenderal Sudirman, ada kelompok apa lagi? Bu Majid Cengho, kemudian Maesa Jenar, Dipokusumo. 30 menit atau 45 menit ke depan, kalian akan mengeksplor sendiri materi yang akan kalian gunakan untuk memecahkan masalah. Di mana materi-materinya sudah Pak Guru sajikan, tinggal kalian itu mencari referensinya saja. Referensinya yang pertama terkait dengan teks, ada juga jika kalian membutuhkan teks, tekan teksnya, kemudian langsung menuju kepada teksnya. Kemudian yang kedua struktur, ciri-ciri, fungsi, nilai kehidupan, materi,
kemudian ada rangkumannya juga, ada peta konsepnya juga. Nah, jadi ini adalah sebagai bahan kontrol kalian untuk menyelesaikan suatu masalah di kelompok kalian. Ya, nanti kalau sudah mengisi daftar hadir. Jadi di sini kalian itu dalam waktu 2 jam ini kalian fokus kepada materi ini. Contoh ketika kalian itu mencari ciri-ciri teks. Nah, ini Pak Guru contohkan ya. Berarti kliknya di ciri-ciri teks. Berarti langsung keluar lah. Ini caranya seperti ini. Ya. Kemudian kembali lagi, ternyata kalian sudah menemukan ciri-ciri. Sajikan semuanya sudah lengkap. Ada jika kalian boleh selesaikan LKPD kalian. Silakan diklik LKPD-nya. Kanvanya Pak Guru ya. Ya, masuk ke kelasnya kanvanya Pak Guru. Langsung ke menu kanva saja. Nah, di dalam nilai-nilai kehidupan ini tentu ada fenomena-fenomena yang terjadi di Kemelut di Majapahit. Nah, fenomena-fenomena tersebut kalian sajikan ke dalam teks eksplanasi. Nilai moral, nilai sosial sama ini yang benar langsung ke nilainya atau ditunjukkan dulu teksnya yang mana Pak? Oh, itu bisa langsung ke nilainya terlebih dahulu, kemudian ditunjukkan teksnya. Jadi kan di dalam teks tersebut itu sebagai bukti bahwasanya ada nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai keagamaan yang ada di dalam teks Kemelut di Majapahit. Kemudian baru disajikan ke dalam kehidupan saat ini. Nah, contohnya nilai terkait dengan nilai budaya seperti tadi. Untuk penilaian diri ya. Ke menu materi. Ke menu materi lagi. Siapa tahu Dikasih di nilai-nilainya. Bisa, kalau semisal waktunya cukup ini bisa di bawahnya. Kalau semisal tidak ya hanya keterangan nilai-nilainya saja. Intinya kalian itu mampu membuat teks yang eksplanasi ini, Mbak. Nah, silakan kalian lihat. Ini adalah pekerjaan kalian yang sudah dikirim ke Pak Guru, dan ini juga masih bisa kalian edit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nabia akan mempresentasikan nilai-nilai kehidupan dalam cerita Kemelut di Majapahit dari teks cerita sejarah. Akan dijelaskan oleh Dini. Nilai-nilai yang terkandung dalam novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit. Yang pertama yaitu ada nilai moral. Berdasarkan teks eksplanasi hasil diskusi kami, berjudul Kemiskinan. Pada pernyataan umum, kemiskinan adalah Saya Alaya Sricayani Kinasi dari kelompok Cengho akan memberikan pertanyaan kepada kelompok Nopia. Jadi pertanyaan saya adalah, contoh nilai moral dalam kehidupan sehari-hari apa saja yang berkaitan pada novel sejarah yang telah kalian analisis? Terima kasih. Berkaitan dengan nilai moral. Nilai moral yang pertama yaitu membantu orang-orang di sekitar yang sedang membutuhkan. Yang kedua, menyantuni anak yatim piatu di panti asuhan atau luar panti. Yang ketiga, menghormati sesama manusia, tua atau muda. Yang keempat, memberikan pembelajaran untuk anak-anak jalanan. Cukup dari penjelasan dari saya. Ada lagi dari pertanyaan? Nama saya Naswa Ramadhani dari kelompok Bumi Sudirman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Bumi Sudirman akan membacakan hasil teks eksplanasi dari kelompok kami. Judulnya Budaya Masyarakat Kerinci. Masyarakat Kerinci dengan bobo. Biasanya ini dilakukan. Oke. Itu sudah dua kelompok yang sudah
maju dan sudah mempresentasikan hasilnya. Untuk kelompok-kelompok yang lain, silakan kalian berkomentar di antar kelompok ya. Nah, judul, kemudian yang pertama strukturnya ada. Nah, ini. Kalian bisa berkomentar di sini. Nanti di template Canva-nya kalian, mungkin di sini nanti ada imam. Ya. Itu berkomentar, ini ternyata belum sesuai dengan struktur teks eksplanasi. Bisa. Kemudian ada kakak. Kalimatnya terlalu guru mengakhiri, silakan kalian berdiri lagi. Kesimpulan dari pembelajaran kali ini bersama Pak Kaji yaitu teks cerita sejarah merupakan cerita seperti halnya novel dan cerpen, juga termasuk ke dalam kategori cerita ulang, sehingga budaya, nilai moral, nilai agama, nilai pendidikan, nilai estetika, dan juga nilai sosial. Terdapat juga selain struktur teks, sejarah, dan juga nilai kehidupan, kita belajar tentang fenomena-fenomena kehidupan yang digunakan sebagai bahan teks eksplanasi, yaitu ada pula untuk pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi punya Dini, yaitu tentang kemiskinan. Ada teks guru. Jadi ini bisa dibuka contohnya untuk yang ini punyanya Farhan. Kemudian kelompoknya Farhan, itu kelompok apa namanya, Mas? Guntur Darjono. Kemudian ada dari Lelaning, kemudian dari Dini. Ini adalah hasil kerja kelompok kalian dan sebagai nilai keterampilan kalian. Untuk nilai pengetahuannya itu ada juga di sini, tapi nanti Pak Guru akan dinilai karena waktunya sangat terbatas. Laksanakan kelompok dengan baik, terutama tadi kelompok pelajaran pada hari ini. Untuk kesimpulannya tadi sudah, dan untuk pembelajaran selanjutnya masih berdasarkan teks cerita sejarah, itu tinggal kalian itu melanjutkan hasil kerja kalian ini setelah dikomentari oleh teman dan dinilai oleh Pak Guru, kemudian kalian ubah menjadi PDF ya, PDF sebagai bahan pembelajaran selanjutnya, yaitu akan kita laksanakan minggu depan. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak. Halo, assalamualaikum Bu Tutut, Bu Siti Umilin, dan Pak Haikal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana? Alhamdulillah. Bu? Tadi sudah saya melaksanakan PPL rencana aksi 1. Luar biasa ini penampilannya Pak Aji. Dia Bu Tutut. Iya, luar biasa. Luar biasa. Tidak ini. biasa di luar Ibu. Ya dia jarang. Ini Bu Tutut. Ini luar biasa Pak untuk Pak Guru dan kelasnya, sangat kondusif untuk belajar, apalagi kelas 12. Ini bisa mendesain kelasnya, kemudian dalam pembelajaran untuk materi teks sejarah, ini sudah Pak Aji, ini saya kira Pak Aji juga sudah usahanya sudah luar biasa untuk bisa tampil maksimal, dan alhamdulillah hari ini untuk aksi yang pertama penampilannya Pak Aji sangat terbuka. Bagus, okay. Untuk modelnya, untuk medianya, kemudian untuk ketegasannya dan lain-lain. Ya saya acungi jempol. Selamat ya Pak Aji. Oke, Bu. Terima kasih Bu Siti Umilin. Ini luar biasa, ini menginspirasi Bu Tutut. Monggo Bu Tutut. Dari saya sedikit, ini tadi sumber belajar kadang-kadang tidak disebutkan ya, tapi tadi ada menyebut nama-nama nama-nama sejarah di Purbalingga ya. Ada tadi. Ya memang ini untuk sumber belajar kadang-kadang mahasiswa terlupa. Lupa disebutkan, tapi ada di RPP sih. Kemudian yang akar masalahnya tadi sepertinya tidak terlalu fokus ya. Coba apa tadi sudah disebutkan? Disebutkan kalau nilai-nilai dalam pembelajaran teks cerita sejarah dari kakak kelas kalian itu tidak banyak yang tidak lulus. Oke, baik.
Berarti sudah semua baik ya, itu tadi terakhir juga baik ya. Pokoknya bagus lah ya. Tidak rugi di pembimbingnya Pak Haji ya. Ini kan banyak, ini direkam juga oleh Pak Haikal. Kita apa ya, admin 2 ya. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari teman-teman. Ayo. Terima kasih. Jadi